Oke, hai, nama aku Vega Tepuh, 11 IPA 2. Di materi sekarang ini tentang buku fiksi. Buku fiksi yang saya bawakan itu salah satunya roman. Ini dia. Di sini terdapat yang berjudul Pertemuan Jodoh. Pertemuan Jodoh. Saya akan menjelaskan sinopsis, kelemahan, dan keunggulan dari pertemuan jodoh ini. Pertemuan Jodoh adalah karya sastrawan Balai Pustaka. Roman ini merupakan karya dari Abdul Muiz yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1932. Oke, sekarang memasuki tentang sinopsis dari pertemuan jodoh ini. Ketika menuju Bandung dengan menggunakan kereta api, secara tidak sengaja pemuda mempersilahkan tempat duduk kepada Ratna karena tempat duduk lainnya telah penuh. Pemuda itu bernama Suparta, seorang pelajar di Stopia, Jakarta. Ratna sendiri pun bersekolah di Prowell Big School dan mereka pun berkenalan satu sama lain. Kenalan mereka tersebut ternyata menanamkan benih-benih cinta di antara masing-masing. Libur tiba, Suparta pun mengajak Ratna untuk menemui orang tuanya. Tetapi di pertemuan itu tidak seperti yang diinginkan oleh Ratna, karena orang tua Suparta tidak menyetujui hubungan si Ratna dan Suparta, karena Ratna bukan orang bangsawan, tetapi cuma rakyat biasa. Di situ hati Ratna sangat kecewa dan sedih melihat orang tuanya tidak menyetujui hubungan mereka. Ratna pun memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya lagi dan tidak mendekati Suparta, karena orang tuanya sudah jelas-jelas tidak menyetujui hubungan mereka. Di saat pertemuan itu, orang tua dari Suparta membahas tentang perjodohannya dengan Nyai Raden Siti Halimah di depan Ratna. Setelah pertemuan itu, Ratna pun berusaha melupakan Suparta. Sayangnya kesedihan Ratna tidak berhenti di situ saja. Ratna pun harus putus sekolah di toko. Pekerjaan tersebut tidak berlangsung lama karena toko tersebut harus ditutup oleh pemerintah. Setelah pekerjaan Ratna yang kemarin telah ditutup, Ratna pun tidak putus asa. Ratna terus tabah dan mencari pekerjaan. Ia melamar pekerjaan di kantor advokat. Karena tuan di kantor advokat itu selalu menggodanya, Ratna pun merasa tidak nyaman sehingga dia berhenti dari pekerjaan tersebut. Tidak disengaja, Ratna lewat di rumah mewah milik Nyonya Tuan Kornel. Ia pun mencoba untuk melamar pekerjaan di situ. Ratna pun diterima bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Nyonya Kornel. Nasib malang yang harus diterima Ratna, yang difitnah oleh pembantu lain Nyonya Kornel yang bernama Jene. Jene telah memfitnah Ratna mencuri perhiasan milik Nyonya Kornel, sehingga Nyonya Kornel melaporkan Ratna ke kantor polisi. Ratna pun tidak terima dengan perbuatan yang tidak pernah dilakukannya, sehingga Ratna melarikan diri dan lompat ke sungai Kliwitang. Untung saja nyawa Ratna berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit. Beruntung Ratna dirawat di rumah sakit tersebut karena Ratna dirawat oleh kekasihnya sendiri. Ini kekasih Ratna yang bernama Suparta yang telah berprofesi menjadi seorang dokter. Ia pun merasa gembira melihat Ratna kembali karena Ratna telah hilang begitu lama sehingga dokter pun susah mencarinya kemana-mana. Dokter Suparta pernah merasa putus asa sehingga dia berhenti untuk mencari Ratna.
Di balik semua itu, orang tua dari Dr. Suparta telah menyetujui hubungan mereka. Ratna sembuh, Dr. Suparta melamar Ratna. Akhirnya mereka pun menikah. Pestanya dilaksanakan di rumah Sudarma. Setelah mereka menikah, mereka pun kembali ke Togo Apu, yang dimana rumah Tuan Atmaja. Rumah itu dibangun atas bantuan Suparta yang hadiah hasil pernikahan mereka. Oke, sekian dari sinopsis dari roman saya. Oke, sekarang saya akan memberitahu kelebihan dan kekurangan dari roman yang telah saya bacakan tadi. Keunggulan dari roman yang telah saya bacakan tadi yaitu bahasanya dapat dimengerti dan ceritanya menarik. Sedangkan kekurangan dari novel ini tidak begitu banyak terjual, sehingga susah untuk didapatkan. Karena cerita dari roman Pertemuan Jodoh ini bercerita tentang zaman dahulu, sehingga tidak begitu diminati oleh orang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.